doanya. Shalom. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Toleh kanan kiri, muka belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau kurang dengar yang teriak, bisa teriak, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihimu. Oke. Mari kita satukan hati kita. Mari saudara, kita satukan tujuan kita datang ke tempat ini. Kita semua datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tanda kita semua memerlukan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, saya dan saudara gak bisa apa-apa. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Nyatakan dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan siang hari ini yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari jemaat Tuhan kembali nyanyikan pujian ini. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah Nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Engkau tempat perlindunganku ya Tuhan. Saat badai, aku tak akan goyah. Aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi, nyanyikan pujian ini. Engkaulah kekuatanku ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Kekuatanku, kekuatanku, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Oh Tuhan, saat badai menerpa, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, aku takkan goyah ya Tuhan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Mari sore hari ini, siang hari ini saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Nyatakan dengan segenap hatimu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hidupku Tuhan. Oh, Engkau sumber kekuatanku Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Engkau sumber kekuatanku, Engkau sumber kekuatanku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Kami perlu Engkau Tuhan, Engkau yang ku perlukan. Hanya Kau Tuhan,
Hanya Kau Tuhan, sumber pengharapan hidupku Tuhan. Bersamamu aku takkan goyah, bersamamu oh Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku Tuhan. Oh Yesus, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, besarnya kasih-Mu penuhi kami, di hati kami yang rindu menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Engkau Tuhan yang ajaib, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Engkau sumber sukacita hidup kami Tuhan. Sukacitaku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Tak tergantikan pribadi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang bersukacita karena Tuhan kita katakan sama-sama amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Katakan bersama-sama, terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku ya Tuhan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi sama-sama, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, haleluya, haleluya. Suara-suara yang kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Siang hari ini adakah di antara kita yang merasakan sepertinya kita menjalani hidup ini sendiri, tidak ada yang tahu perasaan kita, hati kita. Siang hari ini saya dan saudara diingatkan kembali bahwa ada Tuhan Yesus yang mengasihimu, Tuhan Yesus yang tahu segala sesuatu yang kita rasakan. Jangan pernah goyah iman kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutup. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Katakan dalam segenap hatimu, Kau selalu ajaib bagiku Tuhan. Kau ajaib. Renungkan setiap pujian ini saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya.
Yesus. Oh, masih ada jalan. Oh, masih ada Yesus, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat, saya rindu teman-teman jemaat renungkan setiap kata dalam pujian ini. Mari kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Saya rindu tim musik, tamborin, singer nyanyikan pujian ini. Jemaat Tuhan, renungkan setiap kata demi kata pujian ini. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, saudara. Mungkin hari-hari ini ada yang di antara kita merasakan kita sudah malas lagi percaya sama Tuhan. Kita merasa boring, kita merasa begini-begini saja. Ingat selalu, Tuhan Yesus selalu mengerti isi hatimu. Dia pemegang masa depanmu. Mari pemain musik, tamborin nyanyikan pujian ini. Dengan segenap hatimu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Percaya Tuhan. Masih ada jalan, masih ada jalan. Masih ada Yesus, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat, mari yang percaya bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untuk, masih ada. Kami percaya masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran. Mari yang percaya nyanyikan pujian dengan sama-sama. Masih ada jalan dari Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Engkaulah sumber jalan Tuhan. Engkau Bapakku yang baik. Engkau yang mengerti setiap hidup kami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli akan setiap kehidupan kita, saudara. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita tetap percaya, mempercayai Tuhan Yesus sampai mujizat menjadi. Sekali lagi, Dia mengerti, oh Dia mengerti, Dia peduli setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap kekhawatiran. Jangan pernah menyerah, bersama dengan Tuhan selalu ada jalan. Dia memegang masa depan hidup kita, saudara. Tetap fokus hanya kepada Tuhan. Amin, Yesus. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang agar kita tetap percaya. Amin. Sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan peduli. Haleluya, Yesus. Memang benar Tuhan, memang benar Tuhan. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Engkau Tuhan yang layak kami andalkan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau selalu ajaib dalam hidup kami. Tuhan Yesus, yang hari ini kami berterima kasih. Kehadiran-Mu membawa damai sejahtera dalam hati kami. Kehadiran-Mu membawa sukacita yang baru, pengharapan, kekuatan yang baru dalam hidup kami. Tuhan, tidak ada yang menggantikan pribadi-Mu dalam hidup kami. Keadaan, kondisi sekitar kami bisa berubah sewaktu-waktu, tapi kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih, biar setiap pujian, sembah yang kami naikkan di hadapan-Mu, semuanya itu boleh menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi, berikan hikmat, akal budi bagi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Cek ya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Paling semangat ya. Shalom. Sekali lagi ya. Lebih semangat lagi. Shalom. Oke teman-teman ya. Hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya di depan sini juga belajar. Kita semua belajar ya. Kita belajar tentang ini ya, judulnya apa yang kamu kejar. Saya bilang ya, apa yang aku kejar gitu ya. Apa yang aku kejar ya.
Nah, siap kita dalam kehidupan ini pasti berlari ke arah tujuan ya. Maksudnya secara kita tidak sadar dalam kehidupan kita sedang berjalan menuju sesuatu di ujung sana ya. Entah di ujung sana, entah di ujung sana, entah di panti ya. Itu tergantung bagaimana kita masing-masing. Nah, apa sih yang kita kejar hari-hari ini ya? Apa yang menjadi tujuan kehidupan kita? Apa yang menjadi fokus kehidupan kita gitu ya? Apakah kebahagiaan? Siapa yang pengen bahagia angkat tangan? Masa gak pengen bahagia guys ya? Yang pengen bahagia angkat tangan? Amin. Yang tinggi dong angkat tangannya ya. Kan sudah mandi toh? Sudah siang masa belum mandi ya? Lek sekolah di rumah biasanya kan gak mandi ya. Cuma pakai hem atasan terus bawahnya pakai celana pendek, biasa gitu kalau sekolah online ya. Nah, apakah yang kita kejar terkenal ya? Siapa yang pengen jadi selebgram angkat tangan? Kak Hero, selebgram, oke ya, nanti follow apa Kak Hero? Di bawah ini ya, hero at apa gitu ya. Nah, atau ada yang pengen kaya ya? Ya tidak memungkiri ya, semua kita butuh yang namanya apa ini? Bukan sarang iyo ya, cuan ya. Butuh ya, kita butuh uang ya. Tapi apakah itu yang menjadi fokus kehidupan kita ya? Nah, perlu diingat teman-teman ya, mengejar kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan itu bukan satu hal yang salah. Sama-sama katakan, bukan satu hal yang salah. Bukan satu hal yang salah. Ya, tapi akan jadi salah kalau yang kita kejar itu membelokkan hati kita dan fokus kita dari Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Mengejar kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan itu bukan satu hal yang salah. Ya. Tuhan pengen anaknya diberkati, Tuhan pengen anaknya jadi pemimpin, jadi presiden, Tuhan pengen ya. Tuhan pengen istilahnya kita semua jadi orang-orang yang bisa memberkati banyak orang, Tuhan pengen. Tapi akan jadi salah ketika kita fokusnya bukan lagi kepada Tuhan. Hati kita, fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada hal-hal yang tadi, yang aku sebutkan ya. Kayak gitu. Nah, hari-hari ini banyak orang di luar sana yang menghalalkan segala cara. Bahkan mengubah prioritas dari yang tidak terlalu penting dijadikan yang paling utama, gitu ya. Mengesampingkan hal-hal yang lebih esensial. Esensial itu lebih bernilai, bervalue ya, yang lebih penting dan patut untuk dikejar daripada hal-hal yang aku sebutkan tadi. Atau hari-hari ini kita sedang merasa capek, sedang merasa lelah karena sudah merasa begitu ngoyo. Ngoyo itu apa ya? What is the meaning of ngoyo? Apa teman-teman tahu nggak ngoyo? Nggak tahu ya? Apa? Ya udahlah ya. Ngoyo itu kayak terlalu getu ya. Ya, getu itu apa teman-teman? Getu itu ngoyo. Ya, itulah. Nanti cari ya di Kamus Besar Bahasa Jawa ya, BE ada. Ya. Nah, terlalu ngoyo untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita nggak pernah ngerasa puas. Kita ngerasa selalu ada yang kurang. Kita ngerasa gak cukup ya. Kayaknya pengen ini dapat terus kayak sih merasa kurang terus ya. Nah, yang hari ini saya mau bagikan ke teman-teman adalah apa ya? Maksudnya apakah yang sedang kita kejar hari-hari ini, apa yang sudah kita usahakan hari-hari ini adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang ingin untuk sebenarnya Tuhan itu mau yang sesungguhnya hal itu yang kita kejar ya, apa sih? Gitu ya. Nah, apa yang jadi fokus kita hari-hari ini? Tuhan atau diri kita sendiri? Kemuliaan Tuhan atau kemuliaan diri kita sendiri? Yuk sama-sama kita belajar ya siang hari ini tentang hal ini ya. Sebagian besar dari kita secara tidak sadar sedang berjalan dan berlari pada trek yang tidak sesungguhnya.
tidak berfokus apa yang Tuhan inginkan. Apa sih yang seharusnya kita kejar ya? Yang pertama kita belajar tentang why, mengapa kita tidak boleh fokus mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Apa kata firman Tuhan ya? Kita akan baca untuk ayat-ayat yang akan kita baca nanti. Nah, aku nanti akan minta tolong secara bergantian teman-teman ya. Jadi nanti ada yang baca yang cewek, ada yang baca yang cowok gitu ya. Biar semuanya baca dan berbarengan baca dan tidak mengantuk ya, jam-jam rawan. Oke, yang pertama, yang cewek minta tolong bacakan Mazmur 90 ayat 5 sampai 6. Kita cepat saja ya. Mazmur 90 ayat 5 sampai 6. Boleh ditampilkan di layar ajaib. Ya, oke. Yang cewek siap? Yang cewek, shalom. Ya. 1, 2, 3. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang. Oke, ayat selanjutnya yang pria, Yakobus 4 ayat 14. Yang pria siap? Yang siap katakan yes. Ya, yang yes cuma ke Victor ya. Yang pria sudah siap? Yes, pada lihat jawabannya tadi. Ketahuan kalau ngantuk ya. Oke, 1, 2, 3. Alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh fokus mengejar hal duniawi adalah ini ya. Dunia ini hanya sementara. Katakan sementara. Sementara. Kalau kita ikut pembelajaran perkuliahannya Pak Rektor berapa tahun lalu ya? 4 ya? 2016. Iya, Pak Rektor juga lupa. Ya, yang kita belajar per kelas itu loh teman-teman ya. Ada kelas A, kelas kuliah, SMP, SMA dan sebagainya. Nah itu kita belajar kalau hidup ini tuh gladi apa? Gladi bersih ya. Kita di sini tuh latihan ya. Kita hidup berapa tahun ini? 20 tahun ya. Saya 21 nanti tanggal 14 Maret ya, jangan lupa. Canda ya. Kita latihan ya. Latihan gladi bersih. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan kita di atas ya, di surga ya maksud saya. Gitu. Nah, dalam kehidupan kita yang seperti ini, yang sementara ini tuh peristiwa itu datang dan pergi gitu ya. Hadir dan pergi. Ada juga yang hadir, pergi tapi nggak pamit ya. Ada, ya kan? Ada. Kok ketawa ya? Gak apa-apa loh sebenarnya. Nah, dunia ini hanya sementara teman-teman. Kalau Kong Swi bilang ya, mau mampir ngombe, mau mampir ngombe, mampir ngombe ku diluk loh teman-teman. Mek, ini ya, ini kan hand sanitizer ya. Maksudnya ini aqua gitu kan. Mau mampir ngombe terus didelete terus wes. Nah, siapa yang tahu Tuhan kasih kita kesempatan hidup sampai kapan? Ya, gak ada yang tahu teman-teman ya. That's why kita gak boleh terlalu mengejar hal-hal yang duniawi kayak gitu. Kita mengejar hal-hal yang lebih patut untuk dikejar. Apa sih yang patut untuk dikejar? Nanti kita belajar di selanjutnya ya. Kita belajar alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh fokus mengejar hal duniawi seperti kekayaan, kebahagiaan, kesuksesan yang kita pikirkan, yang kita idam-idamkan ya. Kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 perempuan, ayat 10 laki-laki ya. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Yang sudah ketemu katakan siap. Oke. Bagus ya, fokus berarti. Oke. 1 mohon ya, terima kasih. 9 cewek ya. 1 2 3. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan,
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai muka. Alasan yang pertama tadi apa? Dunia ini hanya sementara. Yang kedua, dengan kita berfokus pada hal itu hanya akan menyiksa diri kita, ya. Di ayat 9 dikatakan bahwa mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Kok kenapa nggak ditulis mereka yang kaya? Kok kenapa ditulis mereka yang ingin kaya? Nah, maksudnya mereka yang ingin kaya itu adalah mereka yang meletakkan kebahagiaannya, meletakkan tujuan hidupnya kepada kekayaan. Oh, aku bahagia, aku sukses, aku hitungannya sudah mencapai tujuanku kalau aku sugih, ya. Sugih. Biar ini tuh ada berbagai macam bahasa, ya, biar jadi pembelajaran gitu, ya. BE lupa teman-teman, ya. Kan ya gitulah ya pokoknya. Nanti. Oke. Sugih, ya. Orang-orang yang seperti ini fokusnya bukan kepada Tuhan tapi kepada kekayaan. Bagaimana caranya aku dapat banyak uang, bagaimana caranya aku dapat posisi yang baik, dapat posisi yang jadi langsung manajer, langsung direktur supaya aku bisa punya banyak doi, ya. Doi itu uang tapi bahasa Sulawesi, ya, doi. Kalau doi itu beda, teman-teman, ya. Ada ya. Oke, lanjut, ya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa hidup dengan mengejar hal duniawi ini akan menyiksa diri kita. Kenapa? Saat kita hanya fokus kepada uang, saat kita hanya fokus kepada bagaimana kita cari uang, dapat uang, dipenuhi oleh uang, itu membuat kita capek, lelah gitu, ya. Kan ada ya orang yang kerja istilahnya dari pagi jam 6 pagi sampai nanti jam 6 malam itu rasanya saya pengen kerja. Bahkan minggu, ya, minggu waktunya ibadah gitu, ya. Padahal nggak ada lembur, tapi Pak lembur po, Pak lembur po, ya. Ben dapat uang, ya. Padahal Tuhan bilangnya adalah akar kejahatan adalah cinta akan uang, ya. Banyak orang-orang melakukan kejahatan karena butuh uang. Alasan yang ketiga, Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Yang cowok sekarang yang bacakan, ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Yang sudah ketemu katakan yes. Cepet ya aku. Oke. 1, 2, 3. Yang wanita, Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Oke. Oke ya. Yuk, 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Alasan yang ketiga, why kita nggak boleh terlalu fokus untuk mengejar hal yang kurang esensial, hal duniawi adalah katakan Tuhan sudah menyediakan berkat. Tuhan sudah menyediakan berkat, ya. Di ayat tadi dikatakan bahwa Tuhan tuh memberkati kita kalau kita mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Seringkali kita hanya fokus kepada berkat, tapi seringkali tanpa kita sadari kita nggak fokus untuk melakukan hal yang pertama tadi. Harus mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dengan sungguh-sungguh.
Terus di ayat di Mazmur dikatakan bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya. Ya, ingat ya, yang dicintainya. Apakah kita orang-orang yang dicintai Tuhan? Amin. Amin ya. Tuhan tuh memberikannya justru pada waktu kita tidur, istirahat. Ya. Ya, hal ini jadi fenomena teman-teman akhir-akhir ini ya. Seringkali orang lupa waktu sampai istirahat aja wis gak inget, pokoknya kerja. Tuhan gak pengen kita seperti itu. Tuhan pengen kita bijaksana mengatur waktu. Ada waktunya bekerja, ada waktunya sekolah, ada waktunya baca firman, ada waktunya berdoa, ada waktunya istirahat ya. Jangan waktu itu dibalik-balik ya. Waktunya tidur buat sekolah. Salah ya. Biasanya waktu di sekolah dibuat tidur. Apalagi. Terus waktu nih baca firman dibuat ngerjain PR. Nah, itu kebalik-balik. Ya. Aku tahu kok, pasti semua kita di sini orang sibuk ya. Pasti ada kesibukannya masing-masing. Tapi karena kita sudah besar ya, sudah sangat besar, teman-teman ya. Harusnya bisa mengerti mengatur waktu dengan baik. Kapan kita harus berdoa, kapan kita harus baca firman gitu ya, kapan kita harus bersekolah dengan sungguh-sungguh, dan kapan kita harus istirahat ya. Berkat itu datangnya itu dari Tuhan, bukan dari susah payah yang kita kerjakan. Amin ya. Orang dunia mengejar uang dengan berbagai cara, tapi Tuhan minta kita untuk bekerja sewajarnya ya. Apa yang bisa kita lakukan kita kerjakan. Waktunya tadi udah diatur ya, itu yang dilakukan gitu teman-teman ya. Kayak di sini aku tulis mengejar Allah akan mendapatkan atau dikejar oleh berkat jasmani. Amin. 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 Oke, hari ini kita belajar dari 2 tokoh Alkitab. Ya. 2 tokoh Alkitab yang fokus hidupnya adalah mengejar Tuhan ya. Dua Alkitab ya. 2 tokoh Alkitab ini aku kasih inisial 2D ya, 2D. Siapa yang bisa tebak dapat hadiah minggu depan. 2D. Siapa dengan siapa? Ntar, tak kasih clue ya. Clue yang pertama. Ini semakin kalian bisa nebak dengan cepat ya, itu hadiahnya semakin kecil ya. Salah ya, semakin besar. Bercanda ya. Yang pertama, clue yang pertama, dua-duanya di Perjanjian Lama. Yang bisa langsung angkat kaki, angkat tangan ya. Tahu Bet? Siapa? Daud Daniel, Patrick benar. Rahel benar. Nanti ya, Patrick sama Rahel ya. Nanti maksudnya pas minggu depan ya. Daud sama Daniel ya. Yang pertama kita belajar dari Daud, seorang raja. Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Ya. Kan tadi kita sudah belajar tentang why, kenapa kita nggak boleh terlalu mengejar hal yang duniawi menurut kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita belajar contoh nyata, contoh realnya ya. Siapa yang bisa kita teladani dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Oke, tokoh Alkitab yang pertama adalah Daud. Oke, Mazmur 34 ayat 2, yang sudah ketemu katakan yipi. Oke ya. Yang cowok sekarang, yang cowok ya. 1, 2, 3. Ayat 2 itu dari aku ya, ayat 2. Bingung ya. 1, 2, 3. Amin. Ya. Siapa yang tahu jabatannya Raja Daud? Seorang siapa? Saya nggak tahu ya teman-teman, apa yang dibalik maskermu saya nggak tahu ya. Daud adalah seorang raja, pintar ya. Daud adalah seorang raja ya. Raja itu kalau di Indonesia itu ibarat siapa? Pak Presiden ya, orang nomor 1 ya.
Mazmur itu kan ada 150 pasal dan sebanyak hampir semua dari kitab Mazmur ya, kebanyakan itu ditulis oleh Raja Daud ya. Tadi yang dikatakan di Mazmur 34 ayat 2 ditampilkan lagi ya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Yang berkata ini adalah seorang raja loh teman-teman, seorang yang punya kedudukan, seorang yang berkuasa di negerinya. Tapi berkata-kata ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ya, bahkan Daud di ayat lain mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekasih jiwaku. Ya. Kekasih itu apa sih teman-teman ya? Nyantol, terpaut satu dengan yang lain. Nah, kalau raja aja mau berkata-kata seperti itu, ya. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Ya. Siap kita yang ada di tempat ini mungkin bukan seorang raja, ya. Mungkin akan jadi ratu dan raja dalam keluarga kecil kita masing-masing, teman ya. Tapi apakah kita masih punya hati untuk berkata sama Tuhan, Tuhan, aku ingin memuji Tuhan di segala waktu. Apakah hari-hari itu hal ini yang sedang kita pikirkan? Ataukah kita malah jadi justru orang yang ogah-ogahan dalam memuji Tuhan, dalam mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Di ayat yang lain ya, di 1 Samuel 30 ayat 1-25 kita gak usah baca, nanti baca di rumah teman-teman ya. Baca ya di rumah. Saya kan biasanya dibilang baca di rumah, tapi ada yang baca, ada yang enggak ya. Saya percaya semuanya baca, amin. Ya, saya dengar ada 2000 orang. Oke, 1 Samuel 30 ayat 1-25. Nah, dari ayat ini saya belajar bagaimana Daud tetap mengejar perkenanan Tuhan, bagaimana Daud tetap mengejar Tuhan dalam keadaan dia sedang terjepit ya. Intinya itu pokoknya saat itu Daud sedang pulang dari medan perang ya. Terus dia melihat kalau ada hal-hal yang terjadi yang tidak seperti yang dia harapkan. Yang pertama, saat pulang kotanya dia itu dibakar teman-teman, habis. Bayangno ya, pernah kita habis keluar negeri, misal ke Swiss ya, BE ya, yang mau ke Swiss ya, atau ke OPA, ke Korea ya, ketemu Sojun dan teman-temannya ya. Nah, terus pas kita balik ke rumah, habis, ludes, terbakar. Terus yang kedua, anak dan istrinya ditawan. Ditawan tuh Ditawan tuh diapain teman-teman? Hah? Di apa? Ya, disandra. Lebih susah ya bahasanya ya. Disandra, ditawan, dikerangkeng ya. Dikerangkeng teman-teman ya, mungkin lebih ngeh ya bahasanya. Anak istrinya ditawan, kotanya dibakar habis, dan Daud hampir dilempari rakyat dengan batu saat itu. Daud kan saat itu jadi pemimpin perang ya di saat mereka pulang dari medan perang, terus waktu mereka balik ke kotanya mereka, hal itu yang terjadi. Rakyat ini marah sama Daud ya. Nah, apa yang dilakukan Daud saat Daud mengalami keadaan yang seperti ini, teman-teman? Oke, kita baca dalam 1 Samuel 30 sebentar ya. Saya enggak catat ayatnya di sini. Kita baca aja dulu. Mana sih Samuel? 1 Samuel 30 ayat, bentar teman-teman ya, wait.
Give me 20 detik. 1 Samuel, ya ini. Ayat, bentar teman-teman ya. Sebentar, ini. Ayat 6 dan 7. Ya. Saya bacakan aja. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wih, kan ya. Dalam keadaan mau dilempari batu loh teman-teman. Si nyuruh imamnya buat bawain efod. Efod tuh kayak satu jubah yang digunakan Daud untuk memuji Tuhan ya. Jadi saat keadaan terjepit, Daud itu justru bukan malah menyalahkan Tuhan, tapi Daud memuji Tuhan teman-teman. Dan dia tanya sama Tuhan, haruskah Tuhan aku kejar orang-orang yang sudah bikin desaku kayak gini, sudah bikin kotaku kayak gini, sudah bikin istri anakku kayak gini? Apakah saat kita keadaan terjepit, kita masih ingat Tuhan? Ya, hal ini sangat menampar saya secara pribadi teman-teman ya. Apakah dalam keadaan kita sedih itu kita masih melibatkan Tuhan sih? Ya, Daud masih melibatkan Tuhan dalam keadaan yang terjepit. Daud memilih untuk mengejar Tuhan, untuk mengejar hadirat Tuhan dalam keadaan dia sedang tidak baik. Tokoh yang kedua ya. Siapa tadi? Siapa? Daniel teman-teman ya. Makin lama makin sayu ya suaranya ya. Kita baca Daniel 6 ayat 11. Waktunya cepat ya. Daniel 6 ayat 11. Sudah ketemu katakan yes. Yes. Oke, baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamarnya atasnya tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya ya. Daniel ini orang yang penting teman-teman di zaman itu. Istilahnya kayak apa ya, orang kepercayaan raja ya. Jadi kayak dia punya jabatan yang penting. Pasti sibuk teman-teman ya. Pasti sibuk ya. Tapi Daniel selalu menyediakan waktu ya. Daniel mengejar Tuhan sebagai yang utama, bukan mengedepankan hal-hal yang lain-lain ya. Seringkali aku ya atau kita excuse ya, maksudnya kayak berdalih gitu. Tuhan aku gak punya waktu. Aku iki suwi buku-buku ya, suwi bukan woman pol ya gitu. Sampai kita gak ada waktu buat bersekutu dengan Tuhan ya. Misalnya kita habis Tuhan lah dino minggu lah ibadah sih, minggu lah di rapel sisan ya. Nah, apakah kita seperti itu teman-teman? Meskipun Daniel orang yang sibuk, tapi Daniel tetap berkomitmen menyediakan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir kita belajar tentang tips-tipsnya teman-teman ya. 3 tips aja ya. What should we do? Kan tadi kan why, yang barusan who ya.
Siapa yang bisa kita teladani. Sekarang kita belajar what should we do, apa yang harus kita lakukan ya. Supaya kita bisa comeback lagi ke fokus kita untuk mengejar Tuhan. Yang pertama, berusaha mengenal Tuhan lebih dalam. Sama-sama katakan, berusaha mengenal Tuhan lebih dalam. Kenal itu lebih dari tahu. Contoh ya, aku kenal sama Vania. Nah, aku itu bukan hanya, oh iya itu Vania ya. Nah, kenal itu tahu rumahnya di mana. Rumahnya di Krian ya, betul ya? Ya kan? Soalnya habis ngobrol kemarin teman-teman ya. Nah, apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan? Bukan hanya, oh iya aku tahu Yesus toh, Tuhan itu toh, tahu aku. Apakah kita sudah mengenal Dia lebih dari sekedar hanya mengetahui, oh iya dia Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, orang yang sudah kenal itu karena mengobrol ya, karena berkomunikasi ya, sering ngomong, sering ngobrol, itu makanya kita jadi kenal dia, oh dia itu orangnya begini, begini, begini gitu. Apakah kita sudah kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh atau hanya ngaku-ngaku gitu, oh aku kenal lah, ngaku orang Kristen masa gak kenal Tuhan, ya brek. Apakah kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan hari-hari ini? Yuk sama-sama kita merenungkan ya, aku belakangan ini ya apa ya, hubunganku dengan Tuhan sedang baik atau sedang buruk, sedang naik, maksudnya sedang meningkat atau sedang malah jadi lebih buruk. Orang dekat ya, aku dekat misalkan sama Desi ya. Nah, aku tuh sering chattingan misalnya, terus fit call apa gitu. Nah, kayak kita bilang kita kenal sama Tuhan, seharusnya itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, seyogyanya ku. Ya, terima kasih. Itu bahasa Jogja ku ya, kalau seyogyanya. Nah, aku juga terberkati sama repost snapgram yang di snapgram sama Bulu. Nah itu kayak dia repost satu quotes gitu ya. Didengarkan teman-teman ya. Gimana mau mengandalkan Tuhan sedang engkau tidak dekat dengan Dia? Gimana mau dekat dengan Dia, ibadah aja jarang, baca kitab sucinya pun tidak. Tak ulang lagi ya. Gimana mau mengandalkan Tuhan sedang engkau tidak dekat dengan Dia? Gimana mau dekat dengan Dia, ibadah aja jarang, baca kitab sucinya pun tidak. Itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua, memprioritaskan Tuhan. Saya minta waktunya 5 menit teman-teman ya. Maaf, molor. Lek dipotong gak enak teman-teman ya. Matius 6 ayat 33. 2 ayat terakhir teman-teman ya. Tenang, 2 ayat terakhir. Matius 6 ayat 33. Yang cowok bacakan ya. Sudah? 1, 2, 3. Amin. Nah, Matius 6 ayat 33 ini perikop di atasnya yang mencakup ayat ini itu adalah hal kekhawatiran teman-teman ya. Nah, Matius 6 ayat 33 ini dimaksudkan gini teman-teman ya. Itu kan dituliskan tentang beberapa kekhawatiran manusia ya. Takut gak bisa makan, gak bisa berpakaian dengan cukup ya. Saya takut kalau Tuhan tidak bisa mencukupi segala yang manusia butuhkan ya. Di ayat terakhir dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu berbicara tentang hal-hal yang tadi kita khawatirkan tadi teman-teman. Makanan ya, roti, kue, seblak, bakso aci ya, apalagi pakaian dan sebagainya. Itu akan ditambahkan kepada kita ya. Fakta yang menarik teman-teman ya, banyak hal yang dikhawatirkan oleh manusia, tapi Tuhan cuma suruh kita satu hal ya,
Ini banyak hal yang dikhawatirkan oleh kita sebagai seorang manusia, seorang human, ya. Tapi Tuhan suruh kita satu hal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Misalnya daripada kita ribet-ribet cari yang banyak hal itu, ini aja yang dikerjain. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke, yang terakhir. Berfokus pada tujuan Tuhan menciptakan kita. What should we do ya? Yang terakhir berfokus kepada tujuan Tuhan menciptakan kita. Dan kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius sampai 12. Sekarang yang perempuan, yang wanita, yang girl. Oke. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Yang terakhir Roma 11 ayat 36. Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini ya, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan tuh dari Tuhan kan? Tuhan yang menciptakan dari Tuhan dan oleh Tuhan, melalui Tuhan semuanya dikerjakan dan semuanya berjalan dan kepada Tuhan ya. Tujuan kita, tujuan hidup kita, fokus kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saat kita mengerti hal ini tadi, kita jadi bisa mengalihkan fokus kita dari mungkin fokus yang kurang benar kepada fokus yang lebih benar. Fokus yang utama yaitu mengejar, siapa yang kita kejar? Mengejar Tuhan. Sekali lagi, siapa yang kita kejar? Apa yang kita kejar? Tuhan, teman-teman ya. Siapa yang kita kejar? Tuhan. Apa yang kita kejar? Tuhan. Oke, saya undang hambanya tim musik. Monggo. Saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan bukti kebesaran-Mu. Setelah itu kita berdoa dan kita pulang ya teman-teman. Haleluya. Setiap kita hari ini yang merasa ditegur, yang merasa diingatkan kembali tentang apa yang sedang kita kejar hari-hari ini teman-teman ya. Supaya kita nggak salah ambil arah, kita nggak salah ambil keputusan. Setiap kita diingatkan kalau fokus kita itu seharusnya kita mengejar Tuhan, bukan yang lain-lain. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang percaya sama-sama kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami boleh sehat, boleh kuat semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kami Tuhan diingatkan siang hari ini untuk kami boleh kembali kepada fokus kami yang utama, yaitu kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kami fokus untuk mengejar Tuhan, bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah siap pujian kami, penyembahan kami, semuanya Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu kehidupan kami semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati siap kami yang sudah hadir siang hari ini, siap kami yang mengambil keputusan untuk kami boleh beribadah siang hari ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua boleh terus mengambil keputusan dengan benar untuk beribadah, setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan hanya di gereja Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, di jalan dimanapun kami berada, kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati siap kami yang sekolah, berikan kami hikmat akal budi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bedakan kami dari orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga berkati kami yang bekerja Tuhan. Biarlah kami bekerja dengan penuh takut akan Tuhan. Biarlah kami mengerjakan tugas kami, pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami juga yang masih cari pekerjaan, Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mendapat pekerjaan yang terbaik, yang tidak menjauhkan kami dari pertemuan ibadah. Buat kami yang ingin kuliah, Tuhan juga tolong kami. Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Kalau Tuhan izinkan kami boleh kuliah, Tuhan biarlah Tuhan yang buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melindungi kami, melingkupi kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami jadi berkat. Biarlah Tuhan yang berbicara atas kehidupan kami. Tuhan di dalam kami lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah semuanya yang kami dapat Tuhan siang hari ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam semuanya itu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Dalam nama kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih teman-teman. Kita